Kembali di Metro Siang, pemirsa, dan kali ini kami akan soroti berkenaan dengan kasus COVID-19 yang diinformasikan ini membludak kembali ya. Nah, memang sebenarnya COVID-19 ini belum sepenuhnya hilang, pemirsa. Jadi walaupun sebenarnya tidak mendominasi berita-berita lagi, tapi ternyata virus ini masih terus bermutasi dan menimbulkan varian-varian baru di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita masih perlu khawatir? Dan apa yang bisa kita lakukan sekarang di tengah pelonggaran aturan dan aktivitas yang kembali normal? Mari kita bahas fakta terkini, penjelasan ilmiahnya, dan juga langkah-langkah sederhana yang tetap relevan untuk melindungi diri dan juga orang lain. Nah, kita akan melihat ini adalah data untuk jumlah kasus negara Asia Tenggara. Pemirsa, saya mulai ini dari Thailand dan Singapura sendiri. Jadi untuk laporan terkini dari Thailand, pemirsa, ini adalah angkanya. 25 sampai 31 Mei ada 65.000 kasus baru dengan 3 kematian. Ini angka dari kasus yang ada di Thailand. Total kasus di tahun 2025 sendiri sebanyak 257.000 kasus dan ada 52 kematian. Bergeser sebelah kanan yang Anda saksikan adalah Singapura. Kasus terupdate itu paling terkini di tanggal 3 Mei, pemirsa, ada 14.000 kasus baru. Kemudian ini naik 11.000 kasus pada minggu sebelumnya dan rata-rata rawat inap harian ini di angka 102 menjadi 133 pasien per hari. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Ada negara selanjutnya, ini adalah Malaysia dan Indonesia. Total kasus kalau untuk Malaysia sendiri di tahun 2025 kumulatifnya adalah di 11.727 kasus. Nah, ini adalah dari minggu epidemiologi ke-1 hingga ke-19, pemirsa. Tren mingguannya rata-rata sekitar 600 kasus per minggu antara minggu ke-16 sampai ke minggu 19. Untuk Indonesia sendiri, kita kemarin sempat melihat ada informasi bahwa ada kasus baru yang terkonfirmasi. Kasus yang kami catat ini ada 7 kasus. Jadi ini adalah data mingguan untuk 25 sampai 31 Mei 2025. Terjadi pada minggu ke-19 dengan positivity rate-nya 3,6%, terutama di Provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Jadi pemirsa, varian COVID yang mendominasi saat ini di Thailand misalnya, kita akan bergeser ke informasi berikutnya, boleh? Variannya adalah ini, pemirsa, varian COVID-19 di Asia Tenggara. Untuk Thailand sendiri adalah namanya NB181. Ini adalah subvarian Omicron yang berasal dari strain hibrida XDV151. Nah, varian ini pertama kali terdeteksi pada Januari tahun ini dan menyebar ke 22 negara termasuk Thailand. Menurut Departemen Ilmu Kedokteran Thailand, NB181 ini diperkirakan akan menjadi varian dominan di negara tersebut dalam waktu dekat. Sebelumnya ada juga namanya varian XEC dan juga JN1. Ini beredar di Thailand, namun data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi XEC menurun dari 22,3% menjadi 17% antara Maret hingga akhir April 2025. Sementara itu untuk NB181 meningkat dari 2,5% menjadi 10,7% dalam periode yang sama. Ini menunjukkan pertumbuhan yang cepat. WHO sendiri mengklasifikasikan NB181 ini sebagai varian under monitoring karena peningkatan prevalensinya secara global. Meskipun sebenarnya varian ini lebih mudah menular, namun sampai sekarang belum ada bukti bahwa NB181 ini menyebabkan gejala yang lebih parah dibandingkan varian sebelumnya. Sementara itu pemirsa, untuk Singapura sendiri yang dominan adalah LF7 dan NB18. Ini adalah turunan dari JN1. Sedangkan di Malaysia, varian dominan juga merupakan turunan dari JN1 yaitu XEC. Untuk Indonesia sendiri bagaimana? Kemenkes menyebut pemirsa bahwa varian COVID-19 yang paling banyak beredar saat ini adalah NB11. Secara ilmiah, varian-varian ini merupakan bagian dari evolusi virus SARS-CoV-2 yang terus bermutasi. Mutasi terjadi secara alami seiring virus menyebar dari satu individu ke individu lainnya. Sebagian mutasi ini memberikan virus kemampuan untuk menular lebih cepat dan menghindari sebagian kekebalan tubuh, baik yang diperoleh lewat vaksin maupun infeksi sebelumnya. Kita lanjutkan. Kemudian pemirsa, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menyampaikan bahwa meskipun saat ini terdapat banyak nama baru varian COVID-19 yang beredar di berbagai negara, semuanya masih dalam satu keluarga besar Omicron. Ini berarti bahwa meskipun virus ini terus mengalami mutasi dan menghasilkan subvarian, misalnya tadi ada nama JN1, XEC, kemudian ada MB11, ini semuanya masih memiliki struktur dasar yang serupa dengan varian Omicron yang pertama kali muncul di akhir tahun 2021. Menurut Aji, varian Omicron ini secara umum memiliki tingkat keparahan yang lebih rendah dibandingkan varian sebelumnya, misalnya Delta. Namun tetap saja ini harus diingatkan bahwa resiko tetap ada, terutama bagi kelompok rentan misalnya lansia atau orang dengan komorbid atau mereka yang belum divaksinasi lengkap. Maka dari itu, meskipun gejalanya cenderung ringan, pemirsa, masyarakat ini tetap disarankan untuk waspada
menjaga kesehatan, dan memperbarui vaksinasi jika dibutuhkan. Nah pemirsa, jadi meskipun sebenarnya varian 19 ini terus berubah, ada satu hal yang tidak berubah, yaitu adalah langkah-langkah pencegahan sederhana, tetap relevan, dan efektif. 5 hal ini kami gambarkan pemirsa, ini yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan orang di sekitar kita. Misalnya yang pertama adalah cuci tangan, simple ya. Cuci tangan, kemudian pakai masker kalau misalnya Anda sakit atau misalnya batuk. Kemudian juga etika Anda bersin atau batuk juga dimulai lagi. Jangan asal batuk, jangan asal bersin gitu kalau di publik. Lalu lengkapi vaksinasi kalau misalnya Anda juga belum vaksin. Dan isolasi diri kalau memang merasa Anda sakit, sehingga ini akan memberikan waktu Anda untuk pulih sendiri. Nah jadi langkah-langkah sederhana ini, kita bisa lebih tenang menghadapi COVID yang comeback atau tidak. Langkah ini bukan karena panik, tapi karena kita semua peduli. Karena pada akhirnya melindungi diri berarti juga melindungi orang lain. Kita sama-sama jaga ya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.